Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa' wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal hitha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ila al-khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sayyidina al-imam al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad في كتابه النصائح الدينية إلى قوله واعلموا معاشر الإخوان أيقظ الله قلوبنا وقلوبكم من الغفلة ووفقنا وإياكم للاستعداد لنقلة من دار الفانية إلى دار الباقية أن من أضر أشياء على الإنسان طول الأمل. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul berzikir, bersalawat kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini kita bisa dikumpulkan bersama beliau di surga kelak. Amin Allahumma amin. Pembahasan malam hari ini kita pembahasan baru, yaitu membahas tentang tulal amal, panjangnya angan-angan. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah kalian semua, ketahuilah saudara-saudaraku, kata al-Imam al-Haddad, aiqadallahu qulubana wa qulubakum minal ghaflah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membangunkan kita, membangunkan hati-hati kita minal ghaflah, daripada kelupaan. Didoakan oleh beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membangunkan hati kita sehingga hati kita tidak pernah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Wa wafiqna wa iyyakum lil isti'dadi linaqlati min daril faniyah ila daril baqiyah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita mempersiapkan berpindah tempat dari rumah yang fana yaitu dunia ke rumah yang kekal yaitu akhirat. Anna min adhar asya'i 'alal insan tulal amal. Al-Imam al-Haddad beliau mengatakan sesungguhnya ada satu hal yang paling berbahaya. Ada satu hal yang paling berbahaya. Alal insan, atas semua orang. Apa yang paling berbahaya tersebut? Tulal amal, panjangnya angan-angan. Wa ma'na tulal amal al-istish'aru tulil baqiyah fid dunya. Makna daripada tulal amal, panjangnya angan-angan, itu adalah merasa dirinya akan kekal ada di dunia. Orang yang merasa dirinya tidak akan pernah mati, atau orang yang merasa matinya masih lama, ini adalah satu bentuk bahaya yang besar. Kadang-kadang kita kalau apalagi disuruh bertaubat, nanti wis menio si urip, meniahe tobati. Saiki seneng-seneng dhisik. Iya lek si urip moro turu sak matine ya apa? Makanya ini disebut satu hal yang paling berbahaya. Tulal amal, panjangnya angan-angan. Hatta yaghliba dzalika ala qalbih, sampai sehingga panjangnya angan-angan tersebut bisa menancap, menguasai daripada hati kita. Kadang-kadang orang kalau sudah mengatakan hal seperti itu, nasihat dari siapapun tertolak sama hatinya. Ayo diajak tobat, ayo diajak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayo diajak untuk menjauhi daripada semua larangnya Allah.
Karena tulal amal ini terpendam sudah menguasai daripada hatinya, maka tertolak nasihatnya, tidak didengarkan. A'udzubillahi min dzalik. Falyakhudha fil amali bil muqtadahu, sampai sehingga amalnya dia ini berantakan. Amal yang dia lakukan berantakan. Karena apa? Ya karena tadi itu selalu merasa bahwa dirinya ini panjang umur. Karena panjangnya angan-angan tadi, sampai-sampai amal yang akan dia lakukan ini kocar-kacir. Dia berangan-angan ingin menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau beribadah malam ini. Saya besok mau beramal. Saya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Panjang di angan-angannya. Tapi tidak ada satupun yang dia kerjakan. Makanya, kalau misalkan kita pengen punya kekuatan di dalam niat, di dalam keinginan untuk melakukan sesuatu, hendaknya dipercepat. Ketika kita punya keinginan untuk melakukan daripada kebaikan, ojo ditunda, langsung kerjakan seketika itu pula. Engkau mari gajian, engkau awis gajian mana? Aku tak sedekah. Engkau awis gajian mana? Aku tak nyumbang. Sampai akhirnya mati. Kalau sudah mati, apa yang disumbang? Yo angan-angan iku mau wis. Yang disumbang hanya angan-angan. Waqad qala salafus salih rahmatullahi alaihim, dan berkata para salafun salih, orang-orang terdahulu yang soleh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada mereka. Man tala amaluhu sa'a amaluhu, siapa orang yang panjang daripada angan-angannya, maka akan hilang daripada amalnya. Salafus saleh itu mereka mengatakan siapa orang yang panjang angan-angan maka akan hilang amalnya. Kakean rencana hilang kabeh. Engko aku oleh duit akeh, aku pengin haji, pengin umroh. Oleh duit tenan hilang wis foya-foya. Engko aku lek ngene, aku pengen iki. Aku pengen gini, aku pengen gini. Dapat semua, hilang semua. Yang dia inginkan hilang semua. Ini yang dimaksud oleh salafus saleh. Semakin banyak kita berangan-angan, semakin hilang amalnya kita. Wa dzalika li'anna tulal amal yahmilu 'alal hirsi 'alad dunya. Karena sesungguhnya panjang angan-angan itu adalah menguasai kita untuk serakah sama dunia. Untuk serakah sama dunia. Kita pengen itu, kita pengen ini, semangat cari dunia. Begitu dapat uangnya lupa. Kalau ingin beramal, tidak perlu menunggu sesuatu daripada dunia ini yang banyak. Cukup kita memiliki sedikit, yang penting bisa kita manfaatkan. Ini adalah orang yang bagus. Wa tashmiru li imaratiha, dan dia bersungguh-sungguh di dalam perkara-perkara dunia. Semangat kalau suruh cari dunia. Apapun yang dia lakukan semangat. Hatta yaqta'ul insan lailahu wa naharahu bitafakkur. Sampai-sampai kalau setiap malam tidak bisa tidur. Kaken hoyan. Nek wis bengi nek esok turu wis. Banyak yang dia inginkan, banyak yang dia kepinginkan. Panjangnya angan-angan ini banyak. Sampai malam, siang selalu dia pikirkan. Selalu dia pikirkan, ya apa caranya saya dapat uang, kemudian saya akan seperti ini, saya akan seperti ini. Sampai akhirnya hilang kabeh. Inilah panjangnya angan-angan. Semakin kita
perkuat daripada angan-angan ini, maka amal kita akan semakin hilang. Kalau kita memiliki keinginan yang kuat, jangan panjang angan-angan. Saya insya Allah nanti kalau misalkan saya punya uang sekian, saya sedekahkan ke majelis misalkan. Saya mau nyumbang untuk masjid misalkan. Meskipun sedikit langsung. Meskipun sedikit langsung. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau itu ketika ada dunia di rumahnya, itu tidak bisa tidur. Ada uang di rumahnya, tidak bisa tidur. Sama kayak kita ya. Kalau ada anak duit, kita tidak bisa turun. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW, beliau ketika ada dunia di rumahnya, itu gelisah. Ya apa caranya uang ini, ya apa caranya harta ini bisa tersalurkan. Pernah suatu ketika baginda Rasul SAW itu gelisah dalam rumah, tidak bisa tidur beliau, mondar mandir, molak malik, tidak bisa tidur. Bingung Kanjeng Nabi ini, kenapa saya tidak bisa tidur ya? Akhirnya dicari seisi rumah, ternyata ada 2 dirham belum keluar. Akhirnya Nabi ambil uang tersebut disedekahkan kepada orang. Nabi pulang tidur dengan pulas. Inilah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita selalu panjang angan-angan, maka kita akan merasakan istighraq. Keluar sudah dimensinya lain. Kakean hoyal dimensinya lain. Paling enak, ndak usah hoyal, langsung melakukan. Kadang-kadang kalau kita urusan amal, urusan akhirat, itu males. Kalau dengan tulal amal ini, panjangnya angan-angan ini sama urusan akhirat ini males. Kakean hoyal, sholati ilang. Kakean hoyal, posoni ilang. Kakean hoyal, zakat tidak ono. Duwe ake zakati tidak ada. Tapi untuk urusan dunia, mubadarah wa musyammirah, dia ini mempercepat. Kalau urusan dunia, pengen dunia dipercepat. Tapi urusan akhirat lama, keungkuan sih. Urusan dunia cepat, tapi urusan akhirat, urusan amal, dia ini menunda-nunda. Maka dari itu, ayo sama-sama kita semangat untuk dunia dan akhiratnya. Tidak ada yang melarang kita untuk bersemangat di dalam dunia. Tapi kalau dunianya semangat, akhiratnya males, percuma. Akhiratnya semangat, dunianya males, ya bodoh ya percuma. Mosok bojomu kate dipangani ambil pahala. Anakmu kate dipangani ambil pahala, ambil sholat. Ya bodoh dak iso. Sama dua-duanya harus sama. Dunianya jalan, akhiratnya jalan. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan dunianya oleh Allah, akhiratnya dilancarkan oleh Allah. Semua urusan kita dunia akhirat Allah lancarkan. Hajat-hajat kita dunia akhirat Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah, rezeki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang membuat kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang sedikit ini bisa kita jelaskan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.